Inilah panduan langkah demi langkah dari Dr. Joe Dispenza tentang cara mewujudkan apapun dalam waktu 48 jam. Simak baik-baik dan praktekkan, Anda akan menyaksikan keajaiban terjadi. Mulailah dengan menutup mata sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan pikirkan sesuatu yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup. Mungkin itu pekerjaan baru, kesehatan yang lebih baik, atau hubungan yang lebih harmonis. Apapun itu, pegang erat pikiran tersebut, rasakan dalam-dalam, dan percayalah bahwa hal itu mungkin. Karena dalam 48 jam ke depan, Anda memiliki kemampuan untuk mengatur hal-hal agar terwujud. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. 48 jam adalah semua yang dibutuhkan untuk memulai proses mewujudkan apapun yang Anda inginkan. Anda mungkin berpikir bahwa ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi percayalah ini bukan sihir atau ide yang dibuat-buat. Ini berakar pada bagaimana otak Anda berfungsi, bagaimana pikiran Anda membentuk realitas, dan bagaimana Anda dapat memanfaatkan pemahaman ini untuk menciptakan perubahan nyata dalam hidup Anda. Pertimbangkan ini, setiap hal dalam hidup Anda saat ini, pekerjaan, hubungan, kesehatan, semuanya dimulai sebagai pikiran dalam benak Anda, ide sederhana. Dari ide itu, Anda mengambil tindakan, membuat keputusan, dan pilihan-pilihan tersebut membawa Anda ke tempat Anda sekarang. Jadi jika pikiran Anda menciptakan realitas saat ini, bukankah masuk akal jika mengubah pikiran Anda dapat mengubah realitas masa depan Anda? Disinilah keajaiban 48 jam berikutnya berperan. Selama 2 hari ke depan, Anda memiliki kesempatan untuk mengatur ulang otak Anda, menciptakan jalur saraf baru yang selaras dengan apa yang ingin Anda wujudkan. Seperti merancang program perangkat lunak baru untuk pikiran Anda, yang diprogram untuk menarik dan menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Namun, ini bukan hanya tentang berpikir positif. Ini bukan tentang duduk-duduk berharap sesuatu terjadi. Ini tentang menggabungkan pikiran dengan emosi, dengan perasaan, dan kemudian mengambil tindakan yang terinspirasi. Ini tentang menjadi begitu jelas tentang apa yang Anda inginkan, sehingga tubuh Anda mulai percaya bahwa itu sudah menjadi milik Anda. Otak Anda tidak membedakan antara apa yang terjadi di dunia luar Anda dan apa yang terjadi di dunia batin Anda. Jika Anda dapat menciptakan pikiran yang begitu jelas dan begitu nyata, sehingga Anda merasakan emosi yang terkait dengan sudah memiliki apa yang Anda inginkan, otak dan tubuh Anda akan mulai bekerja sama untuk mewujudkannya. Pikirkan tentang terakhir kali Anda benar-benar bersemangat tentang sesuatu. Mungkin liburan yang Anda rencanakan atau acara penting yang Anda nantikan. Ingat bagaimana Anda merasakan gejolak kegembiraan, energi yang mengalir melalui tubuh Anda. Itulah tubuh Anda yang merespons pikiran dan masa depan yang dibayangkan. Dan itulah yang akan kita gunakan untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan dalam 48 jam ke depan. Begini cara kerjanya. Pertama, Anda perlu mendapatkan kejelasan sebening kristal tentang apa yang Anda inginkan. Bukan hanya ide yang samar, tetapi visi spesifik yang terperinci. Jika itu pekerjaan baru, seperti apa sebenarnya pekerjaan itu? Apa yang Anda lakukan? Berapa penghasilan Anda? Bagaimana perasaan Anda saat bekerja? Semakin spesifik Anda bisa, semakin baik. Selanjutnya, Anda perlu merasakannya, dan maksud saya benar-benar merasakannya. Tutup mata Anda dan bayangkan Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Rasakan kegembiraan, kebahagiaan, dan rasa syukur. Biarkan emosi itu membanjiri Anda. Ini penting karena emosi Anda adalah bahasa tubuh Anda. Saat Anda merasakan emosi yang sudah memiliki apa yang Anda inginkan, Anda memberi sinyal kepada tubuh Anda bahwa itu nyata. Namun inilah di mana kebanyakan orang berhenti. Mereka memikirkan apa yang mereka inginkan, merasa senang sejenak, lalu kembali ke kebiasaan lama mereka, cara berpikir lama mereka, tetapi tidak dengan Anda. Dalam 48 jam ke depan, Anda akan melakukan sesuatu yang berbeda. Anda akan mempertahankan perasaan itu, energi itu sepanjang hari. Setiap kali Anda mulai tergelincir kembali ke pola pikir lama, Anda akan menahan diri dan membawa pikiran Anda kembali ke visi itu, kembali ke perasaan itu. Seperti melatih otot, semakin sering Anda melakukannya, semakin kuat otot itu. Namun ini bukan hanya tentang berpikir dan merasakan, ini tentang menjadi. Anda perlu mewujudkan diri sebagai orang yang sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Bagaimana orang itu akan bertindak, keputusan apa yang akan mereka buat, kebiasaan apa yang akan mereka kembangkan.
Dalam 48 jam ke depan, Anda akan mulai hidup seolah-olah Anda sudah menjadi orang itu. Ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya. Diri Anda yang lama, kebiasaan lama akan mencoba menarik Anda kembali. Itu normal. Otak Anda mencoba menahan Anda dalam zona nyaman, mencoba mempertahankan status quo. Namun ingatlah, pertumbuhan terjadi di luar zona nyaman Anda. Jadi terimalah ketidaknyamanan itu sebagai tanda bahwa Anda berubah, Anda tumbuh. Sekarang, mari kita bicarakan tentang kekuatan pengulangan. Dalam 48 jam ke depan, Anda akan mengulangi proses ini berulang kali. Bangun di pagi hari, dan sebelum melakukan hal lain, luangkan waktu untuk memvisualisasikan apa yang Anda inginkan. Rasakan itu menjadi kenyataan. Kemudian, sepanjang hari, luangkan waktu untuk memeriksa diri sendiri. Apakah Anda masih selaras dengan visi itu? Apakah Anda masih merasakan emosi itu? Apakah Anda membuat pilihan yang selaras dengan siapa Anda ingin menjadi? Pengulangan ini adalah kuncinya, karena begitulah cara Anda membuat jalur saraf baru di otak Anda. Setiap kali Anda mengulangi proses ini, Anda memperkuat jalur tersebut, menjadikannya lebih dominan, benar-benar mengatur ulang otak Anda untuk mendukung realitas baru Anda. Namun, inilah poin penting. Anda harus melakukannya dengan niat dan fokus. Tidak cukup hanya mengikuti gerakan, Anda harus hadir sepenuhnya, terlibat penuh dalam proses ini. Ini berarti menghilangkan gangguan. Selama 48 jam ke depan, batasi waktu Anda di media sosial, menonton TV, atau terlibat dalam aktivitas apapun yang menjauhkan Anda dari visi Anda. Sebaliknya, gunakan waktu itu untuk memperkuat realitas baru Anda. Tulis tentang itu di jurnal, buat papan visi, renungkan tentang itu. Semakin banyak cara Anda dapat terlibat dengan visi Anda, semakin nyata hal itu bagi otak dan tubuh Anda. Akhirnya, mari kita bahas peran rasa syukur dalam proses ini. Rasa syukur seperti bahan bakar untuk manifestasi. Ketika Anda bersyukur, Anda memberitahu alam semesta, otak Anda, dan tubuh Anda bahwa Anda memiliki cukup, bahwa Anda layak menerima lebih banyak. Jadi, dalam 48 jam ke depan, praktikan rasa syukur tanpa henti. Bersyukur atas apa yang Anda miliki sekarang dan bersyukur atas apa yang akan datang. Tetapi jangan hanya memikirkannya. Rasakan rasa syukur itu, biarkan ia memenuhi tubuhmu, biarkan ia meluap. Perasaan syukur ini akan menyelaraskanmu dengan frekuensi kelimpahan, menjadikanmu magnet bagi lebih banyak hal baik dalam hidupmu. Sekarang aku tahu beberapa dari kalian mungkin berpikir, tapi bagaimana jika saya tidak melihat hasil dalam 48 jam? Ini masalahnya, manifestasi tidak selalu instan. Terkadang hasilnya datang dengan cepat, tetapi kadang-kadang butuh waktu. Namun, apa yang kamu lakukan dalam 48 jam ini adalah mengatur segala sesuatunya untuk bergerak. Kamu menanam benih yang akan tumbuh menjadi kenyataan yang kamu inginkan. Pikirkan seperti ini. Ketika kamu menanam benih di tanah, kamu tidak langsung melihat tanamannya. Tetapi kamu percaya bahwa dengan air, sinar matahari, dan perawatan yang tepat, ia akan tumbuh. Ini adalah proses yang sama. Kamu menanam benih di pikiran bawah sadarmu, dan dengan perawatan dan perhatian yang tepat, mereka akan berkembang menjadi kenyataanmu. Jadi, jangan berkecil hati jika kamu tidak melihat hasil instan. Percayalah pada prosesnya. Percayalah bahwa alam semesta bekerja di balik layar untuk memberikan apa yang kamu inginkan. Tugasmu adalah mempertahankan energi positif itu, keyakinan dan kepastian bahwa apa yang kamu inginkan sedang dalam perjalanan. Sekarang mari kita bicara tentang tindakan. Manifestasi bukan hanya tentang berpikir dan merasakan, tetapi juga tentang melakukan. Dalam 48 jam ke depan, kamu perlu mengambil tindakan yang terinspirasi menuju tujuanmu. Ini tidak berarti memaksakan sesuatu atau mendorong terlalu keras, tetapi mendengarkan intuisi dan mengikuti dorongan serta ide yang datang kepadamu. Mungkin kamu akan merasa terinspirasi untuk menghubungi seseorang yang bisa membantu dengan tujuanmu, atau mungkin kamu akan mendapatkan ide baru untuk proyek tertentu. Apapun itu, bertindaklah sesuai dengan itu. Tindakan yang terinspirasi ini adalah cara alam semesta membimbingmu menuju keinginanmu. Ingat, alam semesta hanya bisa bekerja dengan apa yang kamu berikan. Jika kamu hanya duduk di rumah tanpa mengambil tindakan apapun atau tidak menempatkan dirimu di luar sana, kamu membatasi cara keinginanmu bisa terwujud. Jadi, beranilah mengambil risiko keluar dari zona nyamanmu.
Tindakan ini jika digabungkan dengan pikiran dan perasaanmu akan menciptakan kekuatan besar untuk manifestasi. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang penting, perlawanan. Saat kamu menjalani 48 jam ke depan, kamu mungkin menghadapi penolakan. Keraguan lama mungkin menyelinap masuk, atau kamu mungkin mendengar suara kecil di kepalamu yang mengatakan ini tidak akan berhasil, atau kamu tidak cukup baik. Ini normal, itu adalah dirimu yang lama mencoba untuk menjaga dirimu tetap aman, mencoba mempertahankan status quo. Namun, inilah yang perlu kamu sadari. Perlawanan ini sebenarnya adalah tanda positif. Itu berarti kamu mendorong batasan lamamu, memperluas zona nyamanmu. Jadi, ketika kamu merasakan perlawanan itu, jangan melawannya. Akui itu. Terima kasih karena telah mencoba melindungi kamu, dan kemudian ingatkan dirimu dengan lembut tentang visimu, tentang apa yang kamu coba ciptakan. Disinilah meditasi bisa sangat kuat. Dalam 48 jam ke depan, luangkan waktu untuk bermeditasi, tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali sehari jika memungkinkan. Gunakan waktu ini untuk menenangkan pikiranmu, putuskan hubungan dari dunia luar, dan hubungkan kembali dengan dirimu di dalam. Disinilah kamu akan menemukan kekuatanmu, kejelasanmu, kepastianmu. Selama meditasi, visualisasikan hasil yang kamu inginkan. Lihatlah dalam detail yang jelas, rasakan emosi yang terkait dengan memiliki apa yang kamu inginkan, dan biarkan emosi itu memenuhi tubuhmu. Inilah cara kamu menciptakan koherensi antara pikiran, emosi, dan tubuh fisikmu. Koherensi inilah yang membuat manifestasi menjadi mungkin. Sekarang mari kita bicarakan kekuatan kata-kata. Dalam 48 jam ke depan, perhatikan baik-baik apa yang kamu katakan. Kata-katamu memiliki kekuatan. Kata-kata itu membentuk realitasmu. Jadi, bicaralah seolah-olah kamu sudah memiliki apa yang kamu inginkan. Daripada mengatakan saya ingin sukses, katakan saya sukses. Daripada mengatakan saya harap ini berhasil, katakan ini berhasil. Mungkin terasa aneh pada awalnya seperti kamu berbohong kepada diri sendiri, tetapi ingat, kamu tidak berbohong. Kamu sedang menciptakan, kamu mengucapkan realitas baru ke dalam keberadaan, dan semakin sering kamu melakukannya, semakin alami rasanya. Juga, perhatikan cerita yang kamu ceritakan kepada diri sendiri dan orang lain. Apakah kamu terus-menerus berbicara tentang masalahmu, keterbatasan, atau ketakutan? Jika demikian, kamu memperkuat realitas tersebut. Ceritakan kisah tentang kemungkinan, kesuksesan, dan pertumbuhan. Bicarakan visimu seolah-olah itu sudah terjadi. Beginilah cara kamu mulai mengubah realitasmu. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang seringkali menahan orang. Kebutuhan akan kesempurnaan. Dalam 48 jam ke depan, lepaskan gagasan bahwa semuanya harus sempurna. Perfeksionisme seringkali hanyalah rasa takut yang menyamar. Itu adalah rasa takut tidak cukup baik, takut gagal, takut dihakimi. Tetapi inilah kebenarannya, kesempurnaan tidak ada. Dan menunggu kondisi sempurna sebelum mengambil tindakan hanyalah bentuk lain dari penundaan. Jadi, dalam pot-pot tebata jam ke depan, rangkullah ketidaksempurnaan, ambil tindakan yang tidak sempurna, buat kemajuan yang tidak sempurna, karena kemajuan yang tidak sempurna tetaplah kemajuan. Ingatlah, alam semesta tidak membutuhkanmu untuk menjadi sempurna. Ia hanya membutuhkanmu untuk menjadi otentik, berkomitmen, dan terbuka untuk menerima. Jadi, lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan setiap detail, percayalah bahwa alam semesta mendukungmu, dan percayalah bahwa jika kamu melakukan bagianmu, menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakanmu dengan keinginanmu, alam semesta akan menemui kamu di tengah jalan. Sekarang mari kita bicarakan tentang kekuatan lingkunganmu. Dalam 48 jam ke depan, kelilingi dirimu dengan hal-hal yang mendukung visimu. Jika kamu mewujudkan kelimpahan finansial, kelilingi dirimu dengan simbol kekayaan. Jika kamu mewujudkan hubungan yang penuh kasih sayang, kelilingi dirimu dengan gambar dan simbol cinta. Ini bukan tentang menjadi materialistis. Ini tentang menciptakan lingkungan yang mendukung realitas baru. Lingkunganmu membentuk pikiran dan perasaanmu. Jadi pastikan lingkunganmu selaras dengan apa yang ingin kamu wujudkan. Ini juga berlaku untuk orang-orang yang berada di sekitarmu. Dalam 48 jam ke depan, cobalah untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mendukung visimu, yang percaya pada dirimu, yang mengangkatmu. Batasi paparanmu terhadap orang-orang negatif atau mereka yang meragukan kemampuanmu. Ingat, kamu ada rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersamamu, jadi pilihlah dengan bijaksana.
Sekarang, mari kita bahas kesalahpahaman umum tentang manifestasi. Beberapa orang berpikir ini tentang memaksa sesuatu terjadi, tentang mengendalikan setiap aspek dari hasil. Namun, bukan begitu cara kerjanya. Manifestasi sejati adalah tentang menciptakan bersama dengan alam semesta. Ini tentang menetapkan niat Anda, menyelaraskan energi Anda, dan kemudian terbuka terhadap bagaimana hal itu terungkap. Dalam 48 jam depan, latihlah untuk menyerah. Ini tidak berarti menyerah atau bersikap pasif. Ini berarti percaya bahwa alam semesta tahu cara terbaik untuk memberi Anda apa yang Anda inginkan. Mungkin tidak terjadi persis seperti yang Anda bayangkan, tetapi itu akan terjadi dengan cara yang terbaik untuk kebaikan Anda. Jadi tetapkan niat Anda, lakukan pekerjaan yang telah kita bicarakan, lalu lepaskan, percayalah bahwa alam semesta bekerja di balik layar untuk memberikan apa yang Anda inginkan. Menyerah dan kepercayaan inilah yang memungkinkan keajaiban terjadi. Sekarang mari kita bahas kekuatan keyakinan Anda. Keyakinan Anda membentuk realitas Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu mungkin, Anda akan bertindak dengan cara yang membuatnya dapat dicapai. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, Anda akan bertindak dengan cara yang mencegahnya terjadi. Jadi, dalam 48 jam ke depan, perhatikan baik-baik keyakinan Anda. Apakah keyakinan itu mendukung visi Anda atau justru menahan Anda? Jika Anda menemukan keyakinan yang membatasi, tantanglah keyakinan itu. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini benar-benar benar atau hanya sesuatu yang saya asumsikan atau diberitahukan kepada saya. Gantilah keyakinan yang membatasi itu dengan keyakinan yang memberdayakan. Pilih untuk percaya pada kemampuan Anda untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Pilih untuk percaya bahwa Anda layak menerima hal-hal baik. Ingat, keyakinan Anda hanyalah pikiran yang telah Anda ulangi hingga terasa benar. Jadi, jika Anda dapat mengubah pikiran Anda dapat mengubah keyakinan Anda. Dan jika Anda dapat mengubah keyakinan Anda dapat mengubah realitas Anda. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sering membuat orang tersandung. Banyak yang terjebak karena mereka tidak dapat mengetahui bagaimana keinginan mereka akan terwujud. Tapi inilah hal yang perlu Anda ketahui. Anda tidak perlu mengetahui bagaimana. Pekerjaan Anda adalah fokus pada apa dan mengapa, dan alam semesta akan menangani bagaimana. Pikirkan tentang ini. Jika Anda tahu persis bagaimana segala sesuatu dalam hidup Anda akan terungkap, di manakah letak keajaiban dan pertumbuhannya. Jadi dalam 48 jam-jam ke depan, lepaskan kebutuhan untuk mencari tahu segalanya. Fokuslah pada apa yang Anda inginkan dan mengapa Anda menginginkannya. Serta percayalah bahwa bagaimana akan terungkap pada waktu yang tepat. Ini tidak berarti Anda tidak boleh merencanakan atau mengambil tindakan, tetapi itu berarti bersikap terbuka terhadap peluang yang tidak terduga, sinkronisitas, dan keajaiban. Beberapa hal terbaik dalam hidup datang dengan cara yang tidak terduga. Jadi bersiaplah untuk menerima keinginan Anda dalam bentuk yang mungkin tidak Anda bayangkan. Sekarang, mari kita bahas kekuatan perhatian Anda. Di mana Anda menempatkan perhatian Anda, disitulah Anda mengarahkan energi Anda, dan energi mengalir kemana perhatian mengalir. Jadi dalam 48 jam ke depan, perhatikan di mana Anda menempatkan perhatian Anda. Apakah Anda berfokus pada apa yang Anda inginkan, atau apa yang tidak Anda inginkan? Apakah Anda berfokus pada kemungkinan atau masalah? Latih diri Anda untuk berfokus pada apa yang Anda inginkan. Ketika Anda mendapati diri Anda memikirkan apa yang tidak Anda inginkan, alihkan perhatian Anda dengan lembut ke apa yang Anda inginkan. Ini membutuhkan latihan, tetapi itu adalah keterampilan yang akan menguntungkan Anda di semua bidang kehidupan Anda. Ingat, pikiran Anda seperti taman. Pikiran yang Anda fokuskan adalah benih yang Anda tanam. Jadi tanamlah benih yang baik, benih kemungkinan, pertumbuhan, dan kelimpahan. Lalu rawat benih tersebut dengan perhatian dan emosi positif Anda. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sering kali menahan orang. Takut kecewa. Sebagian orang ragu untuk berkomitmen penuh pada visi mereka karena mereka takut kecewa jika itu tidak terjadi. Tapi inilah kebenarannya. Dengan menahan diri dan tidak berkomitmen penuh, Anda sebenarnya meningkatkan kemungkinan kekecewaan. Pikirkanlah. Jika Anda hanya setengah percaya pada kemampuan Anda untuk mewujudkan, jika Anda terus-menerus meragukan dan menebak-nebak diri sendiri,
Bagaimana Anda bisa mengharapkan alam semesta untuk sepenuhnya mendukung Anda? Alam semesta merespons energi Anda. Jika energi Anda ragu-ragu dan tidak pasti, itulah yang akan Anda tarik. Jadi dalam 48 jam ke depan, berkomitmenlah penuh pada visi Anda. Percayalah dengan sepenuh hati, bahkan jika Anda pernah kecewa di masa lalu. Pilihlah untuk percaya bahwa kali ini berbeda. Pilihlah untuk percaya bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas Anda. Ingat, setiap kemunduran, setiap kekecewaan hanyalah umpan balik. Itu adalah alam semesta yang menunjukkan kepada Anda apa yang perlu disesuaikan atau dipelajari. Jadi jangan takut kecewa, anggap saja itu sebagai bagian dari perjalanan, sebagai batu loncatan menuju kesuksesan Anda. Sekarang, mari kita bicarakan tentang kekuatan identitas Anda. Siapa yang Anda yakini sebagai diri Anda membentuk segalanya dalam hidup Anda, tindakan Anda, pilihan Anda, hasil Anda, semuanya berasal dari identitas Anda. Jadi dalam 48 jam ke depan, mulailah mewujudkan identitas seseorang yang sudah memiliki apa yang ingin Anda wujudkan. Jika Anda ingin mewujudkan kelimpahan finansial, mulai berpikir, merasakan, dan bertindak seperti seseorang yang berlimpah secara finansial. Jika Anda ingin mewujudkan hubungan cinta, mulailah mewujudkan kualitas seseorang yang berada dalam hubungan cinta. Ini bukan tentang berpura-pura atau menjadi palsu. Ini tentang menyelaraskan identitas Anda dengan keinginan Anda. Ini tentang menjadi orang yang secara alami menarik dan menciptakan apa yang Anda inginkan. Ingat, Anda tidak terjebak dengan identitas yang Anda miliki sampai sekarang. Anda memiliki kekuatan untuk memilih siapa yang Anda inginkan. Jadi, pilihlah identitas yang selaras dengan visi Anda dan kemudian hidup dari tempat itu. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sering membuat orang tersandung, pendapat orang lain. Dalam 48 jam ke depan, Anda mungkin bertemu orang yang meragukan visi Anda atau mempertanyakan kemampuan Anda untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan. Ini normal, tidak semua orang akan mengerti atau mendukung perjalanan Anda. Tapi inilah masalahnya. Pendapat mereka tidak menentukan realitas Anda. Hanya Anda yang memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Jadi jangan biarkan keraguan atau skeptisisme orang lain menggoyahkan keyakinan Anda. Tetap fokus pada visi Anda, tetap berkomitmen pada proses Anda. Ingat, beberapa pencapaian terbesar dalam sejarah pernah dianggap mustahil. Setiap inovasi, setiap terobosan, dulunya hanya mimpi dalam pikiran seseorang. Jadi jangan biarkan siapapun memberitahu Anda apa yang mungkin atau tidak mungkin bagi Anda. Anda adalah penulis cerita Anda sendiri. Dalam 48 jam ke depan, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung jika Anda bisa. Tetapi jika Anda tidak bisa, itu juga tidak apa-apa. Anda memiliki kekuatan di dalam diri Anda untuk tetap berkomitmen pada visi Anda, bahkan jika Anda satu-satunya yang mempercayainya saat ini. Sekarang mari kita bicarakan kekuatan kondisi fisik Anda. Tubuh dan pikiran Anda saling terhubung erat. Cara Anda bersikap, bernapas, dan bergerak semuanya memengaruhi pikiran dan emosi Anda. Ingatlah bahwa pikiran dan emosi Anda adalah kunci manifestasi. Jadi dalam 48 jam ke depan, perhatikan kondisi fisik Anda. Berdirilah dengan tegak, bernapaslah dalam-dalam, bergeraklah dengan tujuan, dan tersenyumlah. Bahkan jika Anda tidak merasakannya pada awalnya, perubahan fisik ini dapat mengubah keadaan emosional Anda, meningkatkan energi, dan menyelaraskan Anda lebih dekat dengan apa yang ingin Anda wujudkan. Cobalah ini sekarang. Berdirilah jika memungkinkan, tarik napas dalam-dalam, luruskan tulang belakang, angkat dagu, dan wajah Anda tersenyum. Rasakan perubahan energi Anda. Ini adalah postur seseorang yang percaya diri, seseorang yang percaya pada kemampuan mereka untuk menciptakan realitas mereka. Praktikan ini sebanyak mungkin selama 48 jam ke depan. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sering menahan orang. Takut akan kesuksesan. Mungkin terdengar aneh, tetapi banyak orang sebenarnya takut mencapai tujuan mereka. Mereka takut akan perubahan yang mungkin dibawa oleh kesuksesan, takut akan tanggung jawab, takut melampaui hubungan mereka saat ini. Jika Anda menemukan ketakutan ini muncul dalam 48 jam ke depan, akui saja itu normal. Namun, ingatkan diri Anda bahwa Anda sepenuhnya mampu menangani kesuksesan, bahwa Anda layak mendapatkannya, dan bahwa setiap perubahan yang dibawanya pada akhirnya akan menjadi untuk kebaikan tertinggi Anda. Ingat, alam semesta menginginkan Anda untuk berhasil.
Alam semesta menginginkan Anda tumbuh, berkembang, dan menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Jadi selaraskan diri Anda dengan kebenaran itu, rangkul kemungkinan keberhasilan, pertumbuhan, dan perubahan positif. Sekarang mari kita bahas kekuatan memaafkan. Ini mungkin tampak tidak terkait dengan manifestasi, tetapi sebenarnya sangat penting. Berpegang teguh pada kebencian, kemarahan, atau luka mengikat energi Anda dan membuat Anda tetap fokus pada masa lalu, alih-alih masa depan yang ingin Anda ciptakan. Jadi, dalam 48 jam ke depan, praktikkan memaafkan. Maafkan orang lain yang telah menyakiti Anda, dan maafkan diri Anda sendiri atas kesalahan masa lalu. Ini tidak berarti Anda memaafkan tindakan yang merugikan, tetapi Anda membebaskan diri dari beban emosi negatif. Ini memungkinkan Anda untuk fokus sepenuhnya pada visi Anda. Ingat, memaafkan bukan untuk orang lain tetapi untuk diri Anda sendiri. Ini tentang membebaskan energi Anda sehingga Anda dapat mengarahkannya ke apa yang ingin Anda ciptakan. Sekarang mari kita bahas rasa takut Tuhan. Anda mungkin khawatir tentang apa yang akan dipikirkan orang lain jika Anda mulai bertindak seolah-olah Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Anda mungkin takut dianggap delusional atau sombong. Namun, yang perlu diingat adalah apa yang orang lain pikirkan tentang Anda bukanlah urusan Anda. Tugas Anda satu-satunya adalah tetap setia pada visi Anda dan terus menyelaraskan diri dengan apa yang ingin Anda ciptakan. Pendapat orang lain tidak menentukan realitas Anda kecuali Anda mengizinkannya. Dalam 48 jam ke depan, berlatihlah untuk tidak menyesali visi Anda. Berlatihlah untuk berani dalam keyakinan Anda. Semakin percaya diri dan yakin Anda, semakin Anda akan menginspirasi orang lain. Siapa tahu Anda bahkan dapat menginspirasi mereka untuk mulai mewujudkan impian mereka sendiri. Sekarang, mari kita bicarakan tentang kekuatan kebiasaan Anda. Kebiasaan harian Anda membentuk realitas Anda lebih dari yang Anda sadari. Jadi, dalam 48 jam ke depan, mulailah menerapkan kebiasaan yang selaras dengan visi Anda. Jika Anda ingin mewujudkan kesehatan yang lebih baik, mulailah makan makanan yang lebih sehat dan berolahraga, meskipun hanya beberapa menit. Jika Anda ingin mewujudkan kelimpahan finansial, mulailah mengelola uang Anda dengan lebih sadar, bahkan hanya dengan melacak pengeluaran Anda. Kebiasaan baru ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya, tetapi itu tidak masalah. Ingat, ketidaknyamanan adalah tanda pertumbuhan. Setiap kali Anda memilih kebiasaan baru yang selaras daripada kebiasaan lama yang tidak selaras, Anda sedang menata ulang otak Anda dan menciptakan jalur saraf baru yang mendukung visi Anda. Sekarang mari kita bahas kebutuhan akan kepositifan yang konstan. Sebagian orang berpikir bahwa untuk mewujudkannya secara efektif, mereka harus selalu bersikap positif. Tetapi itu tidak benar dan tidak berkelanjutan. Tidak apa-apa untuk memiliki emosi negatif. Tidak apa-apa untuk memiliki keraguan atau ketakutan. Yang penting adalah bagaimana Anda menanggapi perasaan ini. Dalam 48 jam ke depan, ketika emosi negatif muncul, jangan mencoba menyingkirkannya. Sebaliknya, akui dan rasakan sepenuhnya. Lalu, pilih untuk mengembalikan fokus Anda ke visi Anda. Ingatlah bahwa emosi hanyalah energi dalam gerakan. Dengan membiarkan diri Anda merasakannya sepenuhnya, Anda membiarkan energi itu bergerak melalui Anda dan menghilang. Ini jauh lebih efektif daripada mencoba menekan perasaan Anda yang hanya membuat energi itu terjebak. Sekarang mari kita bicarakan tentang kekuatan imajinasi Anda. Imajinasi Anda adalah salah satu alat paling ampuh untuk manifestasi. Ini adalah jembatan antara realitas Anda saat ini dan realitas yang ingin Anda ciptakan. Jadi dalam 48 jam ke depan, gunakan imajinasi Anda dengan sengaja. Jangan hanya memikirkan apa yang Anda inginkan. Bayangkan saja. Gunakan semua indera Anda. Seperti apa bentuknya, seperti apa suaranya, seperti apa rasanya. Semakin jelas dan terperinci imajinasi Anda, semakin nyata hal itu bagi pikiran bawah sadar Anda. Cobalah ini, tutup mata Anda dan bayangkan diri Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Di mana Anda berada, apa yang Anda lakukan, siapa yang bersama Anda, bagaimana perasaan Anda, buatlah senyata mungkin dalam pikiran Anda. Lakukan ini beberapa kali selama 48 jam ke depan. Setiap kali akan menjadi lebih nyata dan lebih dapat dipercaya bagi alam bawah sadar Anda. Sekarang mari kita bahas melepaskan yang lama untuk mewujudkan yang baru. Seringkali, untuk mewujudkan sesuatu yang baru,
Anda perlu melepaskan sesuatu yang lama. Ini bisa berupa keyakinan lama, kebiasaan lama, atau hubungan lama, dan ini bisa menakutkan. Namun ingatlah bahwa alam membenci kekosongan. Dengan melepaskan apa yang tidak lagi berguna bagi Anda menciptakan ruang apa yang benar-benar Anda inginkan. Jadi dalam 48 jam ke depan untuk melepaskan. Bersedialah untuk melepaskan apapun yang tidak sejalan dengan visi Anda. Ini tidak berarti Anda perlu membuat perubahan drastis dalam semalam, tetapi berarti terbuka terhadap perubahan. Bersedialah untuk keluar dari zona nyaman Anda. Percayalah bahwa apapun yang perlu Anda lepaskan akan memberi jalan bagi sesuatu yang lebih baik. Sekarang mari kita bicarakan tentang kekuatan kata-kata Anda. Kita telah menyentuh ini sebelumnya, tetapi perlu ditekankan bahwa kata-kata Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Mereka membentuk pikiran Anda, keyakinan Anda, dan akhirnya realitas Anda. Jadi, dalam 48 jam ke depan, perhatikan baik-baik kata-kata Anda. Bicaralah seolah-olah Anda sudah memiliki apa yang Anda inginkan. Gunakan bahasa yang memberdayakan dan positif. Daripada mengatakan, saya harap ini berhasil, katakan ini berhasil. Daripada mengatakan, saya akan mencoba, katakan saya akan. Ini bukan tentang menyangkal kenyataan. Ini tentang memilih kata-kata yang menyelaraskan Anda dengan kenyataan yang Anda inginkan. Ini tentang menggunakan bahasa yang memberdayakan Anda, daripada membatasi Anda. Sekarang mari kita bahas ketakutan meminta apa yang Anda inginkan. Banyak orang merasa tidak nyaman atau tidak layak untuk meminta apa yang benar-benar mereka inginkan. Mereka yang puas dengan yang sedikit mungkin berpikir bahwa mereka tidak pantas mendapatkan yang lebih. Namun inilah kebenarannya. Alam semesta ingin memberi Anda apa yang Anda inginkan. Alam semesta itu berlimpah, tak terbatas, dan ada lebih dari cukup untuk semua orang. Jadi, dalam 48 jam ke depan, latihlah diri Anda untuk meminta apa yang benar-benar Anda inginkan. Beranilah dalam permintaan Anda dan jadilah spesifik. Jangan puas dengan kurang dari apa yang Anda benar-benar inginkan. Anda tidak mengambil apapun dari orang lain dengan mewujudkan keinginan Anda. Ketika Anda menjalani kehidupan terbaik Anda menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kesuksesan Anda tidak mengurangi kesuksesan orang lain, malah menambah kebaikan kolektif. Sekarang, mari kita bahas tentang kekuatan fokus Anda. Di mana Anda menempatkan fokus Anda akan menentukan apa yang berkembang dalam hidup Anda. Jadi dalam 48 jam ke depan, perhatikan dengan seksama di mana Anda letakkan fokus Anda. Fokuslah pada apa yang berhasil dalam hidup Anda, bukan pada apa yang tidak. Fokuslah pada kekuatan Anda, bukan kelemahan Anda. Fokuslah pada peluang, bukan hambatan. Ini bukan berarti mengabaikan masalah atau tantangan, melainkan memberikan lebih banyak energi mental dan emosional Anda kepada apa yang ingin Anda ciptakan. Setiap kali Anda mendapati diri Anda berfokus pada apa yang tidak Anda inginkan, secara sadar alihkan fokus Anda pada apa yang Anda inginkan. Ini mungkin terasa sulit pada awalnya, tetapi dengan latihan, ini akan menjadi kebiasaan. Sekarang mari kita bahas tentang kebutuhan akan hasil yang instan. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering terbiasa dengan kepuasan instan, tetapi manifestasi tidak selalu berjalan demikian. Terkadang hasilnya langsung dan di lain waktu butuh waktu. Jadi, dalam 48 jam ke depan, latihlah kesabaran Anda. Percayalah pada prosesnya dan yakinlah bahwa semuanya akan terungkap pada waktu yang tepat. Tugas Anda adalah tetap selaras dengan visi Anda, menjaga energi Anda tetap tinggi, dan teruslah mengambil tindakan yang terinspirasi. Alam semesta akan menangani sisanya. Ingat, hanya karena Anda tidak dapat melihat hasilnya, bukan berarti tidak ada yang terjadi. Seringkali perubahan yang paling signifikan mulai terjadi di bawah permukaan, seperti benih yang berkecambah di bawah tanah sebelum bertunas. Sekarang mari kita bahas kekuatan intuisi Anda. Intuisi Anda adalah sistem panduan batin Anda. Suara dari diri Anda yang lebih tinggi selalu menuntun Anda menuju kebaikan tertinggi Anda. Dalam 48 jam ke depan, latihlah mendengarkan intuisi Anda. Ketika Anda merasakan firasat atau dorongan untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat, ikuti dorongan tersebut. Intuisi Anda seringkali merupakan cara alam semesta membimbing Anda menuju apa yang ingin Anda wujudkan. Ini mungkin terasa tidak nyaman pada awalnya,
terutama jika Anda terbiasa membuat keputusan hanya berdasarkan logika. Namun, ingatlah bahwa intuisi Anda memiliki akses ke informasi yang tidak dimiliki oleh pikiran sadar Anda. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sering kali menahan orang. Takut untuk mengambil tindakan. Beberapa orang berpikir bahwa manifestasi hanya tentang berpikir dan merasakan, dan bahwa alam semesta akan menjatuhkan apa yang mereka inginkan ke pangkuan mereka. Namun, bukan begitu cara kerjanya. Manifestasi membutuhkan tindakan yang terinspirasi. Anda harus bertemu dengan alam semesta di tengah jalan. Jadi, dalam 48 jam ke depan, bersedialah untuk mengambil tindakan menuju tujuan Anda. Bahkan jika itu hanya langkah kecil, meskipun Anda tidak yakin kemana langkah tersebut akan membawa Anda. Tindakan menciptakan momentum, dan momentum adalah kunci untuk manifestasi. Ingatlah, tidak apa-apa jika Anda tidak tahu persis apa yang harus dilakukan. Mulailah dengan apa yang Anda ketahui. Ambil langkah pertama, dan langkah berikutnya akan terungkap dengan sendirinya. Sekarang mari kita bahas tentang kekuatan energi Anda. Segala sesuatu di alam semesta adalah energi, termasuk Anda, dan energi menarik energi serupa. Jadi, jika Anda ingin mewujudkan sesuatu, Anda harus mencocokkan energinya. Dalam 48 jam ke depan, fokuslah pada peningkatan energi Anda. Lakukan hal-hal yang membuat Anda merasa baik, habiskan waktu di alam, dengarkan musik yang membangkitkan semangat, dan lakukan aktivitas yang membuat Anda gembira. Semakin tinggi energi Anda, semakin selaras Anda dengan apa yang ingin Anda wujudkan. Ingatlah, energi Anda menular. Ketika Anda berada dalam keadaan energi tinggi, Anda tidak hanya menarik hal-hal baik untuk diri Anda sendiri, tetapi Anda juga berdampak positif pada orang-orang di sekitar Anda. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sering muncul. Ketakutan bahwa Anda tidak cukup. Banyak orang berjuang dengan perasaan tidak berharga atau tidak mampu, berpikir bahwa mereka perlu menjadi lebih banyak, melakukan lebih banyak atau memiliki lebih banyak sebelum mereka dapat mewujudkan apa yang mereka inginkan. Namun, inilah kebenarannya. Anda sudah cukup persis seperti Anda sekarang. Anda tidak perlu mengubah siapa Anda untuk menjadi layak atas keinginan Anda. Anda hanya perlu menyelaraskan energi Anda dengan apa yang Anda inginkan. Jadi, dalam 48 jam ke depan, praktikkan penerimaan diri. Rangkul semua bagian diri Anda, bahkan yang Anda anggap cacat. Ingatlah, keunikan Anda adalah yang membuat Anda kuat. Keaslian Anda memungkinkan Anda untuk mewujudkan dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Sekarang mari kita bahas tentang kekuatan harapan Anda. Harapan Anda membentuk realitas Anda lebih dari yang mungkin Anda sadari. Jika Anda mengharapkan hal-hal baik terjadi, Anda lebih mungkin untuk memperhatikan dan memanfaatkan peluang tersebut. Jika Anda menduga bahwa hal-hal akan salah, Anda cenderung lebih fokus pada dan membesar-besarkan masalah. Jadi, dalam 48 jam ke depan, pilihlah harapan positif secara sadar. Harapkan hal-hal baik terjadi, harapkan manifestasi Anda berhasil, dan harapkan alam semesta mendukung Anda. Ini bukan tentang menjadi naif atau mengabaikan tantangan potensial, tetapi tentang memilih perspektif yang memberdayakan Anda dan menyelaraskan Anda dengan apa yang ingin Anda ciptakan. Ingatlah bahwa harapan Anda seringkali merupakan ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Jadi pilihlah dengan bijak. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang seringkali menjebak orang dalam perangkap perbandingan. Di era media sosial ini, mudah sekali terjebak dalam perangkap membandingkan hidup Anda, kemajuan Anda, atau manifestasi Anda dengan orang lain. Namun, perbandingan ini hanya akan menurunkan energi Anda dan mengalihkan Anda dari jalan Anda sendiri. Jadi, dalam 48 jam ke depan, berlatihlah untuk tetap fokus pada perjalanan Anda sendiri. Ingatlah bahwa jalan setiap orang itu unik. Apa yang berhasil untuk orang lain mungkin tidak akan berhasil untuk Anda, dan sebaliknya. Percayalah pada proses dan waktu Anda sendiri. Ingatlah bahwa satu-satunya orang yang perlu Anda perbaiki adalah diri Anda sendiri, dibandingkan dengan kemarin. Fokuslah pada pertumbuhan Anda sendiri, kemajuan Anda sendiri, dan manifestasi Anda sendiri. Sekarang saat kita mendekati akhir perjalanan ini, mari kita bahas tentang kekuatan komitmen Anda. Manifestasi bukanlah peristiwa satu kali, melainkan cara hidup. Itu adalah komitmen untuk terus menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda dengan apa yang ingin Anda ciptakan.
Sehingga saat mapel 8 jam ini berakhir, berkomitmenlah untuk melanjutkan praktik ini. Berkomitmenlah untuk tetap selaras dengan visi Anda, bahkan ketika itu menantang. Berkomitmenlah untuk mengambil tindakan yang terinspirasi, bahkan ketika Anda tidak yakin. Berkomitmenlah untuk mempercayai prosesnya, bahkan ketika Anda belum dapat melihat hasilnya. Ingat, manifestasi bukanlah tentang memaksa sesuatu untuk terjadi, melainkan tentang menyelaraskan diri Anda dengan apa yang Anda inginkan, lalu membiarkannya datang kepada Anda dengan cara dan waktu yang sempurna. Di saat-saat terakhir ini, tarik napas dalam-dalam. Rasakan kekuatan di dalam diri Anda. Rasakan koneksi Anda dengan kemungkinan tak terbatas di alam semesta. Ketahuilah bahwa Anda memiliki semua yang Anda butuhkan di dalam diri Anda untuk mewujudkan keinginan Anda. Anda adalah pencipta realitas Anda. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk hidup Anda, mewujudkan impian Anda, dan menciptakan realitas yang Anda inginkan. Dan semuanya dimulai dengan 48 jam ke depan. Jadi lanjutkan dengan percaya diri, lanjutkan dengan keyakinan pada diri sendiri dan alam semesta. Lanjutkan dengan mengetahui bahwa Anda didukung, bahwa Anda layak, bahwa Anda kuat melampaui ukuran realitas baru Anda. Saatnya untuk melangkah ke dalamnya. Saatnya untuk menjadi orang yang selalu Anda tahu bahwa Anda bisa menjadi. Saatnya untuk mewujudkan mimpi Anda menjadi kenyataan. Papetel 8 jam ke depan adalah milik Anda. Buatlah berarti, buatlah kuat. Jadikan itu awal dari kehidupan yang selalu Anda impikan. Anda bisa melakukannya. Sekarang, pergilah dan wujudkanlah.